I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai di tempat lain. Dino saat ini masih bertarung. Melihat Dino yang lengah, pukulan Bareta pun mulai mengenai pipi dari Dino. Bahkan Abito juga saat itu melepaskan jarum racunnya ke arah Raja Iblis Dino. Dino pun cuma bisa menghindar. Dalam hati Dino berkata, jika dibandingkan dengan mereka, harusnya aku ini lebih hebat. Tapi kenapa ini jadi pertarungan yang sangat sulit? Apa karena mager telah membuatku jadi lemah? Tapi fakta bukan karena itu, melainkan Abito selama ini telah mengasah instingnya dalam latihan khusus dengan Hinata. Makanya Abito hampir bisa memprediksi masa depan. Jadi meski perbedaan kekuatan terlihat sangat jelas, Abito nggak kalah saing dengan Raja Iblis Dino. Dan tiba-tiba Abito langsung menyerang dari belakang. Melihat hal itu, Bareta juga ikut ke dalam serangan. Dan tiba-tiba serangan gabungan mereka mulai berhasil bekerja pada Dino. Karena Dino nggak bisa mengganggu sihir yang telah diperkuat dengan kecepatan Abito dan daya tahan Bareta. Itu karena Bareta adalah iblis yang sangat ahli. Makanya skill tidur nyenyak Dino sebelumnya nggak bisa bikin Bareta hilang kesadaran. Dino pun mulai marah dan berkata, aku muak dengan ini. Kalian berdua bekerja sama untuk menindas orang lemah seperti diriku. Sekarang semua sudah cukup dan istirahatlah. Saat itu juga Dino pun melepaskan skill slot full sleep. Dan saat itu kesadaran Abito secara perlahan mulai jatuh. Dino yakin dirinya telah menang. Namun tiba-tiba Bareta langsung melesat dan memukul si Dino. Untungnya saat itu Dino sempat menghindar. Dino berkata, itu luar biasa. Apa Bareta berhasil menahan skill dari Dino? Bareta pun berkata, tentu saja yang di awal tadi adalah kesalahan. Tapi nggak mungkin aku bisa kena hal yang sama dua kali. Jawaban Bareta itu memang benar. Soalnya ras iblis itu tahan pada keadaan abnormal. Ditambah Bareta telah menggunakan skill uniknya Reverser untuk membalikan ngantuknya. Bareta pun mulai berniat membunuh Abito agar Abito bisa membantunya kembali. Namun mendengar hal itu, Dino pun terpaksa menggunakan teknik rahasianya. Dino berkata, cukup Bareta, aku memuji dirimu. Kau hebat karena bisa membuatku serius. Dan saat itu juga Dino langsung melepaskan kekuatan tersegelnya. Itu adalah skill Ultimate Sky King yang merupakan pemberian langsung Veldanava. Kemalasan si Dino nantinya akan jadi sumber energinya. Dan saat itu juga Dino saat ini telah mengembangkan skill unik slot menjadi skill Ultimate Slot Full King Belphegor. Itu karena skill Ultimate Sky King bisa mencapai evolusi yang diinginkan oleh diri sendiri. Dan karena itu juga selama ini Dino bisa menutup auranya tanpa ketahuan. Namun saat Rimuru menghadapi Clement dulunya, Rimuru tuh sedikit melihat kekuatan dari Dino yang telah dia sembunyikan. Makanya sejak saat itu Dino juga menyadari Raja Iblis Rimuru adalah lawan yang tidak bisa dia remehkan. Dan saat itu juga di medan perang Dino pun mulai melepaskan kekuatan Fallen Catastrope yang berguna untuk menghentikan aktivitas musuhnya secara paksa. Dan konsepnya itu mirip seperti hipnotis, tapi itu ada di level yang berbeda. Selama punya slot full King Belphegor, seseorang gak bisa bangun sebelum roh dan tubuhnya dihancurkan. Karena pada dasarnya skill ultimate ini punya dominasi mutlak atas perasaan. Inilah kekuatan asli dari Raja Slot Full Belphegor. Namun saat digunakan, karena dayanya terlalu mengerikan, Bareta pun saat itu langsung lenyap menjadi debu. Dino pun berniat segera menghapus gelang kebangkitan. Dalam hati Dino berkata, jangan salahkan aku jika kalian mati.
Sepertinya Dino juga merasa bersalah, tapi Dino juga marah karena Baretta hanyalah anak buah Raja Iblis Rimuru di peringkat tengah. Tapi dia aja udah nyusahin Dino sejauh ini. Padahal Baretta belum punya skill ultimate dan belum jadi true Demon Lord. Dino bahkan gemetar membayangkan fakta itu. Dan saat Dino mau mengambil Ramirez, tiba-tiba tubuh Ramirez berubah menjadi partikel cahaya. Dino pun kaget dan berkata, "Hei, ini tidak mungkin. Ilusi macam apa ini?" Tapi ternyata itu bukan ilusi, karena pertempuran belum selesai. Dan saat itu muncullah seseorang di sana. Namun saat itu kupu-kupu tadi mulai berubah kembali menjadi Ramirez. Ini juga mulai bertepatan dengan kembalinya Baretta. Ternyata orang yang muncul tadi adalah Zegion. Zegion pun langsung minta Baretta untuk menjaga Ramirez. Baretta berkata, "Serahkan padaku, tapi apa kau membutuhkan bantuan?" Zegion cuma berkata, "Tidak perlu, aku sendiri saja sudah cukup." Sebagai penjaga labirin terkuat di labirin, Veldora ternyata telah menyerahkan pengawalan Ramirez kepada muridnya, yang tidak lain adalah Zegion. Dialah Misthlord, pemilik kekuatan absolut dari labirin ini. Selama ini, ternyata Zegion telah mengurung dirinya karena mengalami evolusi. Tapi Zegion bukan tertidur, karena kesadarannya selalu terjaga. Dan karena alasan itu, Zegion saat ini memahami situasi di labirin dengan sempurna. Melihat kehadiran Zegion, Dino berkata, "Ini sangat menyebalkan. Aku tahu si Rimuru itu sangat licik." Dino pun yakin misinya telah gagal. Bahkan Dino merasa nggak bakal bisa kabur dari sini, karena ini adalah keadaan yang tidak biasa. Dino dan Zegion sama-sama pemilik skill ultimate. Namun, Zegion mampu menggunakan ilusi di level yang sangat tinggi. Jadi, sekalipun itu Raja Iblis Dino, dia tetap bisa terkena. Dino juga tahu betapa kuatnya Zegion, karena sejak dahulu kala, Insektar punya kemampuan bertarung yang sangat kuat. Ditambah, Zegion adalah murid dari Veldora dan telah dievolusikan langsung oleh Rimuru. Dino juga telah melihat tentara kekaisaran yang kemarin dibantai habis oleh Zegion. Meski telah melihat gaya bertarung dari Zegion, namun Dino saat ini masih nggak tahu cara ngalahinnya. Dino tuh cuma bisa berkata, "Ini terlalu curang." Dino jadi kesal pada Rimuru. Ditambah, iblis-iblis terkuat malah mematuhi dirinya. Dan saat ini, dari tubuh Zegion, aura kekuatan terkuat labirin telah dilepaskan. Dino berkata, "Inilah kenapa aku benci bekerja." Gak lama, Zegion dengan tenang berjalan ke arah Dino. Zegion berkata, "Apakah ada hal yang ingin kau katakan?" Dino pun menjawab, "Jadi selama ini kau sembunyi agar bisa melihat kekuatanku. Itu curang namanya." Tapi Zegion sama sekali nggak peduli dan berkata, "Itu kata-kata yang konyol. Ini adalah medan perang." Dan percakapan itu langsung berakhir. Dino pun terus menganalisa Zegion. Namun Zegion malah berkata, "Kenapa kau tidak menyerang diriku?" Mendengar hal itu, Dino pun sangat marah dan berkata, "Jangan meremehkan diriku. Meski begini, aku juga salah satu dari Raja Iblis Oktagram. Lagian, siapa yang akan kalah dari pecundang lemah seperti dirimu?" Dino melesat, pedangnya diangkat dan diayunkan ke arah Zegion. Saat itu, Dino juga melepaskan skill Fallen Sky Strike untuk memperkuat daya tebasannya. Dino pun yakin akan menang, namun Zegion sama sekali nggak bergerak. Itu karena Zegion ingin mematahkan serangan langsung dari Dino. Dan dalam sekejap, Zegion menangkap tebasan pedang terkuat dari Raja Iblis Dino. Padahal harusnya tebasan itu punya kekuatan penghancur. Namun Zegion dengan tenang menangkapnya dengan tangan kirinya yang telah berubah menjadi Ultimate Metal. Dino kena mental dan berkata, "Ini mustahil. Bagaimana kau bisa menahan pedangku?" Dino pun tertawa. Meski sebenarnya Zegion ingin menunjukkan betapa lemahnya si Dino, tapi Dino jadi tahu serangannya tadi telah membuat Zegion terluka.
Tapi anehnya, tangan kirinya sama sekali nggak hancur. Namun, karena Zegion nggak bisa bergerak, Dino pun langsung mendekati Ramirez yang ada pada Baretta. Namun, tiba-tiba saat melihat Zegion, Dino pun berhenti karena ternyata serangan level mistisnya memang telah gagal. Zegion sama sekali nggak terluka karena saat ini tubuh Zegion ada di level mitos. Makanya Zegion bisa menyaingi makhluk spiritual. Dino pun jadi gemetar. Namun Zegion saat itu berkata, "Berapa lama harus kutunggu? Apakah efek serangannya belum muncul sekarang? Atau kau benar berpikir dirimu bisa mengalahkanku dengan angin sepoi-sepoi?" Dalam hati Dino ngomel-ngomel, kekuatannya malah dibilang angin sepoi-sepoi. Dia pun marah. Namun Zegion menggerakkan tangan kirinya. Seketika 5 kilatan cahaya langsung mengincar tubuh Dino. Itu adalah skill gelombang pemotong dimensi dari Zegion yang disebut dengan Dimension Ray. Dino udah menghindar, tapi tangan kanannya bahkan tetap terputus. Saking sakitnya, Raja Iblis Dino saat itu mau menangis. Namun, kata-kata Zegion selalu tanpa ampun. Zegion berkata, "Kau yang malang, kau telah jatuh ke dalam mimpi. Bahkan sejak awal, kau sepenuhnya dalam genggamanku. Ingatlah aku sebagai Miss Lord. Dan sekali lagi, serangan spiritualmu gak bakal berguna padaku." Mendengar kata-kata itu, Dino pun sadar akan kalah dan merasa Zegion yang sekarang telah berevolusi menjadi makhluk di atas Dino. Bahkan Zegion berkata dialah Dark Phantom King. Dengan kata lain, Dino merasa Zegion telah mencapai titik di mana Zegion bisa membangun dunianya sendiri. Dino berkata dia bukanlah lawan yang bisa dikalahkan tanpa persiapan. Bahkan skill Ultimate Dino diblokir dengan mudah oleh Zegion. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan oleh evolusi. Zegion benar-benar nggak logis. Menyadari kekalahannya, dia pun melihat ke layar proyektor dan kemunculan Felgreen di sana. Awalnya, Dino mengira Rimuru dan Veldora telah dikalahkan, tapi Pornus saat itu malah dibantai. Dino tuh nggak paham apa yang terjadi. Dia cuma sadar rencana Veldue telah gagal dan di akhir keputusasaan, Zegion pun melepaskan Dimension Storm. Dan saat itu, badai pelangi langsung menelan si Dino. Dino nggak bisa melakukan apapun dan merasakan tubuhnya akan dihapus dari dunia. Namun, aura Dino telah beregenerasi sehingga Dino nggak jadi mati. Itu juga berkat gelang kebangkitan. Tapi Zegion juga sengaja membiarkannya kabur karena semuanya sejalan dengan yang Zegion mau. Dino pun saat itu tiba-tiba terbangun di luar labirin dan melihat Pico dan Garcia yang lagi bertempur dengan Gale dan Kumara. Sambil memberitahu Zalario, pertempuran berakhir dengan kekalahan. Dino pun merasa Veldue akan mengamuk, tapi Dino merasa beruntung dia masih bisa selamat. Dan di sini diketahui ini adalah pertama kali strategi dari Veldue telah gagal. Dan anehnya, Dino mulai kebingungan kenapa dia mau nurutin Veldue dan jadi musuh Rimuru. Intinya Dino merasa nggak sadar telah melakukan sesuatu karena Dino harusnya sangat nyaman hidup di dalam labirin. Dino pun jadi sedih dan marah pada dirinya. Tapi ya udahlah, semuanya udah terlanjur. Sesampainya Dino di lokasi pertempuran, Gale dan Garcia lagi bertarung. Dan parahnya, kekuatan mereka ada di level yang sama. Garcia langsung melepaskan sihir penghancur, tapi Gale sama sekali nggak terluka karena punya kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan. Garcia terus menebas pedangnya, bahkan sampai menghancurkan perisai dari tubuh Gale. Namun Gale nggak peduli dan menggantinya dengan perisai yang baru. Dan saat ini Gale punya overdrive regeneration. Makanya sekalipun Garcia adalah primordial angel, Gale bisa setara. Dan setelah itu, pertempuran Gale dan Garcia menjadi lebih sengit. Kekuatan penuh dari mereka juga telah dilepaskan dan saling menebas berkali-kali. Dari benturannya aja, ledakan tercipta menjadi api yang sangat ganas. Bahkan, gelombang kejutnya mulai menghancurkan permukaan. Dino yang melihat itu berkata, "Aku mengerti sekarang. Orang-orang di negara ini semuanya nggak normal." Namun, di atas kepala Dino, Pico juga lagi bertarung dengan Kumara.
Pertarungan itu sangat sengit dan benar-benar ada di level yang sama. Saat itu, Pico pun melepaskan Black Thunder Skybreak dan seketika tanah pun langsung ditutupi badai petir hitam yang sangat mengerikan. Namun bagi Kumara itu bukan apa-apa dan Kumara masih baik-baik aja. Kumara berkata, "Sekarang giliranku." Saat itu, Kumara pun langsung menebaskan 8 ekornya untuk melawan Pico. Tapi Pico ternyata juga berhasil menahan serangan dari Kumara. Dino pun makin yakin semua bawahan Rimuru adalah ancaman. Makanya Pico dan Garcia yang merupakan malaikat asli sampai kesulitan seperti ini. Dan saat itu Dino berkata, "Kalian berdua, sekarang saatnya bagi kita untuk mundur." Mendengar itu, Pico dan Garcia berkata, "Pertunjukan baru saja dimulai. Mereka akan memberikan pertarungan terbaik." Namun Dino berkata, "Diamlah, pertempuran ini sudah berantakan dari awal. Karena harusnya peran Pico dan Garcia hanya memberi dukungan. Dan jika mereka terjebak dalam pertarungan, itu artinya musuh telah bertempur melebihi apa yang telah Veldue perkirakan." Menyadari hal ini, Pico dan Garcia sangat kaget. Misi mereka telah gagal. Mereka nggak nyangka Veldue bisa gagal membaca kekuatan musuhnya. Bahkan Zalario dan Cornu juga ada di sini. Tapi kenapa pertempuran telah gagal? Dino pun berkata, itu karena Dino telah dikalahkan dan saat ini Cornu juga telah terbunuh. Mendengar itu, Pico dan Garcia kena mental. Ini mustahil. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Mereka pun heran kenapa Dino juga bisa dikalahkan. Dan saat ini gak ada alasan untuk meragukan kata-kata dari Dino. Mereka pun menerima tawaran untuk mundur. Garcia langsung melihat Gel dan berkata, "Apa Gel belum merasa menang?" Gel berkata, Garcia telah melepaskan kekuatannya sebelum melawan Gel. Jadi lain kali, Gel mau melawan Garcia dalam keadaan sempurna. Garcia pun tertawa dan berkata, "Sampai jumpa lagi." Di sisi lain, Kumara berkata, dia jauh lebih unggul dari Pico di pertarungan kali ini. Namun, Pico berkata, dirinya belum melakukan apapun. Dan begitulah, semuanya pun langsung mengakhiri pertarungan mereka. Dino, Pico, dan Garcia berhasil kabur dari medan perang. Di tempat lain, Zalario mulai memahami keadaan medan perang. Keris dan Reni bikin Zalario sampai kagum. Meski Zalario belum menggunakan kekuatan aslinya, dia jadi penasaran dengan penjaga labirin terkuat yang bernama Zegion. Pertarungan pun terus terjadi. Keris terus memanipulasi energinya dan memancarkan sihir panas untuk membentuk energi yang panas. Namun, serangan ini langsung dibatalkan oleh Zalario. Namun gak lama, muncullah tim Adalman yang telah terbangun. Saat itu, Albert menggunakan set lengkap peralatan mitos yang diberikan langsung oleh Rimuru dan telah berevolusi menjadi Gena Paladin. Dan saat itu, Albert langsung mengarahkan pedangnya ke arah Zalario. Zalario terkejut melihat dominasi Albert yang cukup mengesankan. Jika Albert memegang pedang mitos, Albert punya peluang untuk melukai Zalario. Di sisi lain, Wenti juga telah berevolusi menjadi Raja Naga Gehenna. Dia pun membungkukkan badannya dengan anggun pada Zalario. Melihat situasinya, Zalario yakin akan mengalami kesulitan jika melawan semuanya. Tapi dia berniat untuk membunuh semuanya di sini. Tapi sebelum itu, Adalman berkata, dia tahu penyusup ada di lantai 70, tapi dia sengaja ke sini. Itu karena orangmu telah dihabisi oleh Nona Pelgrin. Zalario merasa selama ada Mikael, dia pasti selalu bisa mendominasi si Pelgrin. Tapi bagaimana dengan pergerakan Dino? Adalman pun menjelaskan, dia tahu target malaikat adalah Ramirez. Jadi setelah terbangun, Adalman telah memastikan Ramirez aman di sana. Itu karena Zegion telah turun ke medan perang. Mendengar ini, Reni pun tersenyum. Zalario pun jadi yakin Dino pasti telah gagal karena orang yang bernama Zegion telah muncul. Itu karena Zegion punya skill yang mirip dengan Zalario. Dan karena semuanya telah gagal, Zalario pun mutusin untuk mundur. Dan saat itu, pertempuran di labirin pun telah selesai. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you!
I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.